Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai keuangan Islam lagi, yaitu mengenai akad-akad dan produk-produk di bank syariah. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah buklet perbankan dari OJK. Nah, terkait dengan perbankan syariah, di sini ada ketentuan bahwa bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru untuk produk dan atau aktivitas yang memerlukan persetujuan dan yang tidak memerlukan persetujuan. Kemudian, pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah dilakukan sebagai berikut caranya. Karena bank itu merupakan suatu entitas yang dia bisa menghubungkan antara pihak yang surplus dan yang defisit dengan cara menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana, juga dengan memberikan pelayanan jasa lain. Penghimpunan dana di perbankan syariah harus mempergunakan akad-akad yang sesuai syariah, diantaranya dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Gitu. Kemudian untuk penyaluran dana atau pembiayaan dana dengan mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijaroh muntahiyah bitamlik, dan qard. Kemudian pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hawalah, dan sharaf. Apabila terjadi sengketa antara bank syariah dengan nasabah, penyelesaian lainnya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, atau lembaga peradilan. Oke, kita akan langsung masuk ke kodifikasi. Kodifikasi produk dan aktivitas standar bank umum syariah dan unit usaha syariah. Nah, jadi teman-teman, ini adalah beberapa kegiatan perbankan syariah. Yang pertama adalah menghimpun dana. Menghimpun dana bisa dengan cara menghimpun simpanan dari para nasabah atau dari masyarakat, kemudian dengan menyediakan instrumen-instrumen untuk investasi, dengan menerbitkan sertifikat deposito dalam bentuk warkat atau pinjaman diterima. Jadi untuk simpanan bisa berupa giro atau tabungan, investasi bisa berupa giro, tabungan, atau deposito. Kemudian, selain kegiatan penghimpunan dana, bank syariah juga melaksanakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang defisit dan membutuhkan suntikan dana atau tambahan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana atau yang surplus. Nah, penyaluran dana di perbankan syariah ini lebih variatif ya dibandingkan perbankan konvensional. Ada yang pembiayaannya berdasarkan prinsip bagi hasil. Oke, jadi di sini ada perbedaan yang terlihat mencolok begitu teman-teman. Kalau di bank konvensional bahasanya adalah kredit, karena bank konvensional memposisikan dirinya sebagai kreditor gitu. Sementara untuk bank syariah menggunakan kata pembiayaan, karena bank syariah memposisikan diri mereka sebagai mitra usaha. Nah, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bisa dengan beberapa alternatif, yaitu mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanakisoh. Sementara prinsip sewa-menyewa bisa dengan akad yang pembiayaan ijaroh, pembiayaan IMBT atau ijaroh muntahiyah bitamlik, dan pembiayaan multijasa. Kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, ada pembiayaan murabahah, pembiayaan kepemilikan emas atau PKE, dan pembiayaan istisna juga salam. Kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam, ada pembiayaan qard, pembiayaan talangan BPIH, dan pembiayaan qard beragun emas. Kemudian beberapa penyaluran dana yang lain ada pembiayaan sindikasi, refinancing, pengambil alihan utang atau pembiayaan, pembelian surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain. Kemudian nanti kita akan menyinggung sedikit jika masih ada waktunya ya, karena waktu kita terbatas, mengenai letter of credit, jual beli banknote, dan transaksi falas yang spot ya, karena itu adalah syarat dalam syariah. Valuta asing itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan cara spot atau real time.
Kemudian bank syariah juga bekerja sama dengan pemerintah dalam hal menjadi mitra distribusi atau agen penjual, atau kita kalau bahasa kerennya itu namanya MIDIS gitu. Kalau beli ORI, obligasi retail Indonesia, itu kan nanti MIDISnya biasanya bank-bank konvensional. Nah, kalau beli sukuk, entah itu sukuk retail atau sukuk tabungan, nanti MIDISnya dari bank-bank syariah juga ada. Kemudian sebagai penyelenggara transfer dana dari satu bank ke bank lain atau ke penerbit keuangan yang lain. Aktivitas lainnya yang dilakukan oleh perbankan syariah diantaranya adalah safe deposit box, traveler check, payroll, virtual account, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud pembiayaan impor atau pembiayaan ekspor dengan letter of credit itu, letter of credit sendiri merupakan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir. Kalau ini merupakan pembiayaan impor ya, kalau pembiayaan ekspor berarti akan membayar kepada importir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Jadi ini adalah pembiayaan yang banknya itu lintas negara, begitu ya teman-teman. Jadi menggunakan LC atau letter of credit. Sementara kalau fasilitas pembiayaannya itu ekspor impor ini tanpa LC atau tanpa letter of credit, maka menggunakan SKBDN, yaitu penyediaan fasilitas pembiayaan oleh bank kepada nasabah untuk ekspor impor tanpa letter of credit. Oke, tadi adalah beberapa istilah yang mungkin belum familiar sama teman-teman. Saya jelaskan dua di antaranya tadi ya, letter of credit, pembiayaan ekspor impor, letter of credit, dan SKBDN. Tapi kita akan menuju ke hal yang penting juga, yaitu akad-akad dalam bank syariah, karena mungkin saja di antara teman-teman ini ada yang kurang familiar dengan istilah-istilah Arab yang melekat pada bank syariah, pada akad-akad yang ada di bank syariah. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwasanya di dalam akad itu ada yang namanya pertukaran dan percampuran, ya. Jadi akad itu ada dua macam, yaitu akad yang mengakibatkan pertukaran atau akad yang mengakibatkan percampuran. Akad ini penting, kenapa? Karena berurusan dengan pemanfaatan juga transfer kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain atas suatu barang atau harta benda, ya. Dan akad dalam perbankan syariah merupakan dimensi yang urgen dan dapat menentukan apakah bank tersebut murni menerapkan prinsip syariah atau tidak. Yang dimaksud dengan teori pertukaran adalah mempertukarkan harta benda untuk tujuan kepemilikan dengan cara jual beli dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Objek pertukaran bisa berupa real assets, yaitu barang dan jasa, atau financial assets berupa uang dan surat berharga. Waktu pertukarannya itu bisa nakdan atau penyerahannya itu saat itu juga, atau ghairu nakdan, berarti waktu penyerahannya ditangguhkan. Transaksi dulu, bayar dulu, nanti diserahkannya di akhir. Ditangguhkan, itu juga bisa. Jadi ini adalah teori pertukaran ya. Bisa barang dan jasa, bisa juga berupa uang atau surat berharga. Nah, kemudian ada 3 jenis pertukaran dilihat dari segi objek pertukaran, yaitu pertukaran real assets dengan real assets dengan financial assets dengan financial assets. Sementara teori percampuran dalam akad itu merupakan bentuk kerjasama atau disebut juga sebagai persekutuan dalam rangka menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Kalau dalam fikih dikenal dengan istilah syirkah. Nah, dalam prinsip persekutuan, masing-masing pihak yang berserikat memiliki wewenang atau memiliki hak melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Kemudian yang penting juga keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama. Sistem pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas baik dari segi nisbah atau persentase maupun periode pembagiannya, jangka waktu pembagian keuntungan atau kerugian itu. Sebelum pembagian, seluruh keuntungan merupakan milik bersama. Tapi saat sudah jatuh tempo atau sudah tiba waktunya untuk dibagi, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah masing-masing. Ya, kemudian akad-akad dalam lembaga keuangan syariah, tadi kita sudah membaca beberapa di antaranya dalam kodifikasi, ada wadiah, kemudian ada mudharabah, kemudian ada ijarah, musyarakah, dan lain-lain.
langsung. Jadi ini jenis akad berdasarkan ada atau tidaknya kompensasi, ada akad tabaru dan ada akad tijarah. Kalau akad tabaru itu bukan transaksi yang komersil, jadi tidak ada kompensasi ya di sini ya. Tidak boleh mengambil untung. Salah satu contohnya adalah akad qard. Kemudian akad tijarah. Akad tijarah ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil dan kita boleh meminta kompensasi. Kemudian ini sudah aktivitas yang termasuk akad tabaru diantaranya meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu atau hibah. Ini kita ya. Akad tijarah tujuannya mencari keuntungan. Contoh akad tijarah, akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa. Di dalam menjalankan investasi, hasil atau keuntungan kadang dapat dipastikan dan kadang tidak dapat dipastikan. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Natural Uncertainty Contract dan Natural Certainty Contract. Natural Certainty Contract atau akad yang mana secara natural itu memberikan hasil yang pasti atau secara alamiah memberikan hasil yang pasti, baik dari segi jumlah, segi kualitas, segi harga maupun waktu penyerahan. Tidak ada pencampuran aset, yang ada hanya pertukaran aset, yaitu akad jual beli dan akad sewa menyewa. Akad jual beli adalah contohnya ada bai ini jual beli, ya bisa dicicil dan bisa tunai. Kemudian salam dan istisna ini adalah jual beli tangguh, yaitu bayar dulu di awal, kemudian barangnya itu diserahkan di akhir. Gitu. Tapi kalau istisna ini dia bisa bayar di awal, bisa dicicil dan bisa bayar di akhir. Kemudian maksudnya ini istisna itu berbeda dengan salam ya. Jadi kalau salam itu harus lunas di awal dulu, kalau istisna itu bisa dicicil. Dia ada DP, kemudian masih bisa dicicil sampai nanti barangnya diserahkan. Kemudian akad sewa menyewa ada ijarah dan ada ijarah muntahiyah bitamlik. Sementara Natural Uncertainty Contract atau akad yang secara sunatullah itu memberikan hasil yang nggak pasti, baik itu dari segi jumlah maupun waktunya. Kemudian ciri khas yang lain adalah ada pihak-pihak yang bertransaksi, kemudian saling mencampurkan aset, baik real assets maupun financial assets, menanggung resiko dan bisa menerima keuntungan bersama. Di antaranya adalah akad-akad yang termasuk investasi, yaitu musyarakah. Musyarakah sendiri ada syirkah wujuh, inan, abdan, mufawadah, mudharabah. Teman-teman pasti sudah belajar juga ini ya di fikih muamalah. Kemudian ada muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah akad-akad yang ada di bank syariah. Kemudian tadi juga di kodifikasi kita sudah belajar juga mengenai apa saja sih akad-akad yang dipakai di bank syariah. Jadi ini nanti untuk lebih jelasnya karena keterbatasan waktu juga teman-teman bisa membaca di dokumen yang sudah saya share ya. Nah, tadi teman-teman mendengar atau membaca istilah mudharabah, musyarakah mutanakisah. Nah, kalau musyarakah mutanakisah tadi belum disinggung di PowerPoint, yaitu keikutsertaan atau penyertaan yang mana persentase atau porsi penyertaan kita itu semakin lama akan semakin berkurang gitu. Sementara ijarah mutahib bitamlik tadi sudah. Kalau ijarah bedanya ijarah murni dengan ijarah mutahib bitamlik. Kalau ijarah itu hanya perpindahan hak manfaat, hak memanfaatkan. Sementara ijarah mutahib bitamlik itu di akhir masa sewa bisa diakhiri dengan perpindahan hak milik atau kepemilikan. Begitu. Begitu saja. Semoga bisa dipahami. Dan nanti juga kita akan belajar lebih lanjut mengenai akad-akad ini secara lebih mendetail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian overview untuk akad-akad yang menjadi landasan dalam produk-produk perbankan syariah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika loncat-loncat dalam menjelaskan ya. Billahi taufiq wal hidayah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.